bagaimana caranya tim Mas Devri bisa membawa website-website klien sampai ke 5 besar Google, bahkan ada yang sampai ke peringkat 1 Google. Itulah yang akan saya bahas di video kali ini. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini saya akan membahas tentang SEO. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya, silahkan tonton dulu video ini sampai habis. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Silahkan bagikan kalau Anda rasa video ini bermanfaat. Anda juga bisa komentar ya kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan dari materi kita kali ini. Jadi saat kemarin saya membagikan laporan peringkat website klien dari tim jasa SEO ke grup WA sharing ilmu Laskar SEO. Ada beberapa pertanyaan yang masuk yang menanyakan hal-hal yang hampir-hampir mirip, yaitu, Mas, bagaimana caranya tim Mas Devri bisa membawa website-website klien sampai ke 5 besar Google, bahkan ada yang sampai ke peringkat 1 Google. Itulah yang akan saya bahas di video kali ini. Bagaimana step-stepnya, apa saja yang tim saya lakukan sehingga website klien kami ini bisa masuk ke 5 besar Google, bahkan ada yang tembus ke peringkat 1 Google. Bukan hanya satu kata kunci, tapi untuk beberapa kata kunci yang kami targetkan. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, jadi itu ya yang akan kita bahas, bagaimana tim jasa SEO kami membawa website klien sampai ke 5 besar Google, bahkan ada yang peringkat 1 Google. Oke, saya membaginya ke dalam 7 step. Ini 7 step yang tim jasa SEO kami lakukan. Step yang pertama adalah kami akan meriset dulu kata kuncinya. Ya, pertama kali kami akan tanyakan dulu nih, apa goal dari klien ingin menggunakan jasa SEO kami. Karena sepengalaman kami 9 tahun di dunia SEO hanya ada 2 goal nih. Ya, kami membaginya hanya ada 2 goal besar para pemain SEO. Yaitu goal yang pertama adalah untuk mendapatkan traffic sebanyak-banyaknya. Ini biasanya untuk pemain Google AdSense. Mereka tidak peduli apakah keyword tadi bisa menghasilkan jualan atau tidak. Yang penting volumenya banyak. Kemudian yang kedua, goalnya adalah untuk jualan. Jadi selain websitenya mau masuk halaman 1 Google, mau dapat traffic, juga dari traffic tadi mau terjadi penjualan. Nah, ini biasanya untuk pebisnis-pebisnis ya, pemain penjual produk ataupun pemain jasa. Jadi kami akan meriset duluan sesuai dengan goalnya. Kalau memang goalnya hanya butuh trafficnya aja, biasanya kami akan risetkan keyword-keyword sharing. Tapi kalau goalnya memang untuk jualan, kami akan merisetkan keyword-keyword yang memang mengandung konversi tinggi. Sehingga ketika websitenya masuk halaman 1 Google, ya, bukan hanya mendapatkan traffic, tapi juga trafficnya traffic tertarget. Orang-orang yang benar-benar mau membeli produknya atau mau menggunakan jasa dari klien kami tersebut. Step kedua yang kami lakukan adalah kami akan mengaudit dulu websitenya. Ya, tanya dulu nih, udah ada belum websitenya? Kalau memang belum ada, tentu kami akan bangunkan websitenya. Tapi kalau misalkan sudah ada, kami audit duluan. Apa-apa saja yang masih bisa dioptimasi dari website tersebut. Karena tentu setiap website perlakuan optimasinya akan berbeda. Ya, ada website yang memang sama sekali belum dioptimasi, dari segi speednya juga lambat, kemudian dari segi artikelnya juga baru sedikit, misalkan seperti itu ya. Kemudian dari kemudahan navigasinya juga jelek, kemudian lagi dari optimasi it-nya juga belum teroptimasi dengan baik. Ya, itu perlakuannya akan berbeda. Ya, optimasi websitenya akan lebih panjang waktunya, seperti itu. Tapi ada juga website-website yang ketika kami audit, oh ternyata websitenya sudah bagus, backlinknya juga sudah banyak, mungkin seperti itu ya, kontennya juga sudah banyak, umur websitenya juga sudah cukup banyak, sehingga optimasi dari segi on page-nya juga akan lebih mudah bagi kami. Seperti itu ya, jadi kami audit duluan. Oke, berikutnya setelah kami audit, kami akan data duluan nih, apa-apa saja yang kurang, apa-apa saja yang perlu kami perbaiki ya, sesuai dengan pedoman dari Google. Selanjutnya yang kami lakukan atau step ketiga yang kami lakukan adalah kami akan memperbaiki websitenya dari data tadi, dari data hasil audit tadi. Kami akan memperbaiki. Yang speednya rendah, maka kami akan coba tingkatkan speednya. Kami coba ya, karena pada kenyataannya tidak semua website bisa kami perbaiki kecepatan aksesnya. Kenapa? Karena kecepatan akses ini berbanding dengan tampilan website. Biasanya yang kami temukan, semakin bagus tampilan website, ya aksesnya akan semakin lambat.
Caranya mau nggak mau ya kita harus mengorbankan tampilannya tadi. Tapi kan bicara lagi, tidak semua klien mau seperti itu ya. Karena klien nggak, mas saya mau tampilannya tetap seperti ini. Maka kami akan coba optimalkan dari sisi lainnya. Seperti itu ya. Jadi kami akan perbaiki websitenya dari data hasil audit tadi. Step keempat yang akan kami lakukan adalah setelah kami pastikan websitenya ini benar-benar sudah sesuai dengan pedoman dari Google ya. Sudah bagus optimasi SEO on page dari websitenya sendiri. Kami akan daftarkan websitenya ke Google Search Console. Ketika websitenya sudah didaftarkan duluan, biasanya kami hanya meminta invite saja nih. Ya, kalau belum, baru kami akan daftarkan. Karena kenapa? Karena kami mau sebenarnya memastikan sebelum website ini didaftarkan ke Google Search Console, website ini sudah benar-benar memenuhi kriteria dari Google sendiri atau sudah memenuhi pedoman dari Google, baru kami daftarkan. Step kelima yang kami lakukan adalah membuat konten ya sesuai dengan target keyword. Tadi kan kami di awal riset duluan keyword-keyword apa saja yang mau ditargetkan, ya kami sodorkan ke klien, kemudian mereka pilih. Berikutnya adalah kami akan membuatkan konten-konten sesuai dengan keyword-keyword yang klien pilih. Nah, biasanya di paket jasa SEO kami, paket minimalnya adalah 3 keyword ya dengan 50-100 keyword turunan dari 3 keyword tadi. Itu akan kami buatkan semua konten-kontennya, kemudian akan kami optimasi sesuai dengan target keywordnya. Step keenam yang kami lakukan adalah membuat internal link ya, mengkaitkan konten-konten yang masih berhubungan, yang membuat link ya antara konten-konten yang masih berhubungan. Step yang ketujuh yang kami lakukan adalah backlink. Dari tentunya backlink berkualitas ya, bukan backlink spam. Biasanya kami hanya menggunakan backlink kontekstual link. Dari 7 hal yang kami lakukan ini sehingga bisa membuat website klien kami ya tadi seperti laporan ini. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Semoga kontennya bermanfaat. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.